Hai, salam gupi perspektif. Kali ini kita akan bahas ikan gupi jenis Japan Blue. Sebelumnya di video beberapa minggu yang lalu mungkin ya, ada juga dibahas tentang Japan Blue Tail. Ya, ini kita bahas lebih dalam lagi mengenai ikan jenis yang Japan Blue itu. Japan Blue atau yang biasa dikenal dengan aquamarine ya kalau di Asia, itu ikan dengan warna dominan biru, terutama di badannya. Japan Blue yang biasa, yang pertama dulu kita kenal itu Japan Blue yang dengan ekor delta, yaitu Japan Blue mosaic dengan badan biru polos dan ekornya corak mosaik. Cuman sayangnya ya, ikan Japan Blue mosaic itu dorsalnya cuman saupil ya, kecil, nggak cocok dengan ikan sekarang yang big dorsal atau mega dorsal atau dorsal apa aja yang gede-gede lah pokoknya. Terus yang selanjutnya yang kita kenal Japan Blue itu ya Japan Blue DS atau Japan Blue double sword, ikan Japan Blue dengan ekor pedang ganda ya. Ada juga yang pedang atas, pedang bawah, tapi yang lebih terkenal dengan Japan Blue double sword yang pedangnya di atas dan di bawah. Kedua jenis ini sudah banyak disilang sama breeder-breeder yang di luar negeri maupun yang di Indonesia, dan menghasilkan banyak jenis-jenis baru dengan base body grey, blonde atau bronze malah, tapi tetap dengan warna biru dominannya Japan Blue. Ekornya ada yang delta, ada yang pedang, dan ada juga yang round tail. Jadi lumayan menarik ya, dari ikan warna biru yang satu ini bisa menghasilkan jenis-jenis baru yang bermacam-macam. Selain badannya yang biru polos, ada juga yang sudah menyilang dengan snake skin. Jadi selain polos, badannya jadi bercorak. Terus ada yang ekornya juga polos biru seperti yang di video ini. Kalau diperhatikan juga bagian kepalanya juga ada dua macam ya, yang agak kayak biasa grey gitu, terus ada yang warna kuning seperti platinum itu. Kita lihat di video ini jenis Japan Blue mosaic tapi dengan base bodinya bronze itu seperti blonde tapi lebih dominan hitamnya. Di kepalanya juga biasanya kalau yang base body grey dia agak abu-abu, tapi yang di base body bronze ini kepalanya jadi agak kekuningan, walaupun tidak seperti platinum, tapi ya seperti betinanya base bodinya agak kuning dengan semu-semu hitam di kepalanya. Dari betinanya juga kelihatan corak di ekornya. Jadi corak di ekor Japan Blue mosaic ini bisa disebut X-link ya, karena ada di jantan dan juga ada di betinanya. Sedangkan warna birunya jadi kelihatan lebih terang ya, atau kelihatan lebih biru dibandingkan dengan base body yang grey ataupun yang blonde ataupun yang albino. Jenis Japan Blue ini awalnya yaitu di sekitar tahun 1980.
tepatnya akhir tahun 1980 di Sungai Kanagawa di negara Jepang. Waktu itu jenis ikan gupi Japan Blue itu pertama kali ditemukan di sana. Awalnya seperti yang di foto ini, tapi ini yang albino. Ada juga yang mata hitam, jadi ekornya masih kecil dan agak polos. Terus sekitar tahun 1980 waktu ditemukan, baru setelah kemudian 14 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1994, gupi Japan Blue ini dipublikasikan di negara Jepang itu. Begitu tahu ada jenis ikan Japan Blue ini, breeder di Jepang itu mulai coba utak-atik ya ikan ini. Salah satunya ya Yoshiki Tsutsui. Dan seperti ada di foto sebelumnya itu, beliau mengembangkan strain yang dikasih nama Topaz, atau di sini disebut Blue Topaz, atau lebih dikenal lengkapnya Rare Red Eye Albino Japan Blue Neon Tuxedo. Karena ada tuxedo berarti teman-teman tahu sendiri ya, kalau dia tidak albino kamu akan muncul tuxedonya, HB half blacknya. Oh ya, Yoshiki Tsutsui itu juga terkenal ya dengan strain galaksinya ya. Teman-teman pasti tahu kalau pecinta ikan gupi. Japan Blue ini di sini coba disilangkan, terus kita bisa lihat ini adalah Japan Blue dengan ekor polos, Japan Blue Blue Tail. Ada juga yang dengan snake skin dan badannya menjadi bercorak. Dari ikan gupi yang di sungai akhirnya dipublikasikan, terus dikembangbiakkan ya. Bagi pecinta ikan gupi mungkin ini adalah tantangan untuk berkreasi, menciptakan atau membuat strain baru dari strain yang sudah ada. Kita bisa lihat di sini, selain yang short tailnya juga ada yang delta, ada yang badannya polos, ada juga yang badannya corak. Jadi teman-teman, ayo kita coba berkreasi. Siapkan bahannya, maksudnya ikan gupinya. Terus siapkan tempat, akuariumnya, dan peralatan pendukung lainnya. Terus siapkan waktunya. Kalau itu sudah ada, kita mulai untuk membuat strain baru lagi. Jangan lupa ya untuk menikmati setiap proses breedingnya ini, mulai dari menyatukan dan menyilang-nyilangnya ini sampai kita akhirnya bisa menemukan strain baru lagi. Terus jangan lupa untuk dicatat ya teman-teman, kita pasti bisa. Salam Gupi Perspektif.